Wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Freddy Sudaryanto seperti biasa di kasus Jalan Cagak Subang subuh ini. Subuh ini ya, ada satu pertanyaan dari saya ya, Haruskah golok atau stick golf harus ada di persidangan? Suatu pertanyaan, haruskah? Tapi kalau kata bolehkah? Nah, kalau boleh mengatakan ya, misalkan bolehkah stick golok sebagai barang bukti untuk mengeksekusi kedua korban boleh ada di persidangan? Boleh. Tapi kalau pertanyaannya haruskah stick golf dan golok harus ada di persidangan? Ya tidak harus. Kenapa Bang Fred demikian? Ya anak SD aja udah bisa jawab, ini jelas. Memang harus apa golok sama stick golf tidak ada di persidangan? Nggak usah kuliah, nggak usah mahasiswa. Anak SD juga bisa jawab. Harus nggak itu stick golf ada di persidangan? Harus nggak itu golok ada di persidangan? Harus nggak? Coba diramu lagi gitu loh. Kita pakai logika akal sehat. Kalau kata Rocky Gerung, ya pakai akal sehat. Harus enggak itu stick golok ada di persidangan? Golok itu di persidangan. Kita lihat case-nya, kasus Subang ini, ya. Si pelaku itu begitu tenang di TKP. Dari jam 12 malam sampai jam 6 pagi itu begitu tenang. Mana ada kasus pembunuhan kayak begini, coba bayangkan. Bisa setenang ini. Begitu lama ya, lebih dari 6 jam. Biasanya kalau kasus pembunuhan yang sudah-sudah yang sering kita banyak dengar di media, ya, kalau dia pelakunya adalah pembunuh bayaran misalkan ya, kena targetnya eksekusi, berangkat langsung lari. Nggak akan nyampe 1 jam 2 jam. Ini lebih dari 6 jam, coba bayangkan. Artinya apa? Bahwa di TKP si pelaku begitu tenang, artinya dia menguasai lapangan. Mungkin nggak sekarang dia sudah ngebacok, sudah mengayunkan stick golf, ya. Terus udah gitu ditaruh di situ saja stick golfnya di TKP. Goloknya di TKP. Coba pertanyaan saya, mungkin tidak pelaku melakukan itu? Membiarkan stick golf dan golok di TKP. Jangankan ditaruh di TKP, dibuang di dekat TKP aja udah nggak jelas, nggak mungkin mereka. Coba lihat, ya, dikubur di depan TKP, di tanah TKP mungkin ya, mungkin juga bisa di sana ya dikubur. Tapi ya mereka pasti akan hati-hati. Bagaimana tidak hati-hati, coba bayangkan. Kenapa saya katakan pelaku hati-hati sekali terhadap barang bukti, terhadap bukti-bukti yang akan menjadikan petunjuk nantinya. Apa coba? Di reka adegan ada reka adegan Ramdhanu diminta oleh Pak Yosef untuk menciprat-cipratkan air. Nah, apa tujuannya menciprat-cipratkan air ke darah yang ada di lantai, yang ada di karpet? Apa tujuannya? Menghilangkan jejak. Upaya-upaya untuk menghilangkan jejak sudah dilakukan oleh Pak Yosef di sana, di reka adegan itu. Menghilangkan jejak. Apalagi sekarang begini, sebuah golok dan sebuah stick golf. Uang darah aja yang kira-kiranya ada di situ terciprat, disuruh diciprat-cipratkan oleh air untuk menghilangkan jejak. Jejak gitu loh. Ya, menghilangkan jejak. Apalagi golok yang segede gaban, ya. Segede gini kan, segede gaban. Stick golf panjang. Masa mau dibiarkan sama pelaku ada di situ? Supaya terus harus ada gitu goloknya di persidangan? Enggak juga seperti itu ya. Anak SD sudah bisa jawab nih. Kenapa harus maksain ada stick golf ada di persidangan? Coba bayangkan aja. Karena pelaku udah pasti membawa golok itu dibuang jauh-jauh, ya, dibawa jauh
Kalau mau digali di situ, nggak mungkin, dia penuh resiko, ya. Bisa dibuang ke kali, bisa dibuang ke laut, bisa dibuang ke Gunung Semeru di sana, ke kawah Tangkuban Perahu dibuang, bisa itu. Dan itu pasti upaya itu dilakukan oleh pelaku. Jangan, saya bilang tadi, saya sampaikan, jangankan sebuah golok dan stik golok yang begitu segede gaban, ya, darah aja diciprat-cipratkan oleh air. Ada upaya untuk menghilangkan jejak gitu loh. Ya kan begitu. Ya, mungkin kan, nggak mungkin pelaku sudah, apalagi darah apa sih, stik goloknya sudah banyak darah, goloknya sudah banyak darah, yang di goloknya ada darah, mungkin nggak disimpan di situ. Alat yang buat mengeksekusi disimpan di TKP, mungkin nggak? So, pertanyaan saya. Saya ulang-ulang aja biar jelas gitu loh. Biar jelas gitu. Kenapa saya ulang-ulang? Biar jelas. Kalau udah diulang-ulangin yang nggak jelas juga, waduh, nggak tahu dah. Ya, masih tetap kekeh harus ada di persidangan segolop sama stik golop gitu. Saya heran gitu. Pelaku ya pasti membuang lah. Nggak akan bodoh pelaku juga. Ya, pasti dibuang golok itu. Stik golopnya pasti dibuang. Ya, seperti itu. Pasti dihilangkan stik goloknya. Goloknya juga pasti dihilangkan. Darah aja diciprat-cipratkan. Ibarat kata, satu helai rambut aja kalau misalkan terlihat ada di meja, itu sama pelaku pasti diambil itu. Apalagi sebuah golok sudah digaban. Ya. Jadi saya kira gini ya, hal-hal yang memang kira-kira harus dipaksakan dan itu ya tidak usah dijabarkan. Karena apa? Ya karena anak kita juga, anak-anak sekolah juga mengerti masalah itulah, ya. Anak SD juga bakal paham itu. Pasti akan dibuang alat itu. Betul ya? Ada darah loh di goloknya. Trak. Darah. Masa didiamkan di situ goloknya? Ya. Seperti itu. Sekarang arahnya misalkan ke papan pencucian misalkan ya. Itu pun aneh, kenapa kok ada di situ, ya kan? Kok aneh ada di situ? Terus ada darah lagi. Ya kalau darah mah bisa diambil saja dari darah korban, tinggal tempel-tempelkan saja di situ. Nanti akan terlihat nanti darahnya, profilnya seperti apa, ya kan? Profilnya seperti apa? Apakah darahnya darah pekat apa bukan? Ya kan? Seperti itu. Kalau untuk mengecek darah kan ada nanti ahlinya. Kalau kita lihat darah yang ada di baju Pak Yosep adalah darah pekat. Itu disampaikan oleh ahli. Darah pekat. Ya, darah pekat. Darah pekat itu apa? Darah yang belum terkontaminasi oleh air ataupun zat kimia lainnya. Belum terkontaminasi. Itu darah pekat. Yang ada di baju Pak Yosep sesuai dengan keterangan di persidangan, fakta persidangan dari ahli adalah darah pekat. Ya, darah pekat itu belum terkontaminasi dengan air. Jadi kalau alasannya sekarang menjemurkan air di bak mandi, sudah terkontaminasi dengan air. Darah pekat adalah darah yang sudah terkontaminasi, darah pekat yang tidak terkontaminasi dengan air atau zat lainnya, sehingga bisa ditentukan jenis DNA-nya. Tetapi kalau darah itu sudah terkontaminasi dengan air, maka susah untuk diidentifikasi masalah DNA-nya. Kalau sudah terkontaminasi dengan air, sudah susah. Tidak bisa disebutkan bahwa itu darahnya darah dari Amel, darahnya dari almarhum Ibu Tuti. Nggak bisa kalau sudah terkena air. Kalau masih bisa diidentifikasi, berarti darah itu murni, keluar dari semburan orang. Kalau di sini ada tubuh korban, berarti keluar dari tubuh korban, langsung menyembur. Dan disampaikan juga oleh tim ahli bahwa profilnya adalah bulat, karena ada dua profil. Di darah itu ada dua profil, bulat dan lonjong. Kalau bulat berarti dia belum kena transferan. Tapi kalau lonjong berarti dia ada gesekan, ada sentuhan. Sedangkan di sana profilnya adalah bulat.
Sempat ditanyakan oleh hakim, maka mungkin itu kena gesekan. Seperti itu. Ya kan? Ditanyakan oleh hakim. Kalau kena gesekan tidak akan di depan, tepatnya pasti di samping. Ya kan? Kalau di depan, bagaimana ngegesek ke tembok? Muka dulu yang harus kenanya, harusnya kan? Kalaupun ada, harusnya di samping baju di sini. Kan itu disampaikan di persidangan demikian, sudah jelas. Jadi kembali masalah stick golok dan golok ya, tidak mesti harus ada di di TKP. Kenapa saya katakan demikian? Karena 6 jam ada di TKP, mereka santai, mereka bisa beres-beres, mereka bisa siap bersih-bersih, hal-hal yang ada kira-kira menjadikan untuk barang bukti mereka hilangkan. Karena mereka tidak gurung-gusuh. Mereka tidak digerusuh-gerusuh gitu. Si pelaku ini kan santai. Di TKP-nya santai. Jadi mereka bisa memilih-milih nih mana barang-barang bukti yang akan jadi bisa ketahuan gitu ya. Seperti itu. Beda kalau misalkan pelaku bayaran, mereka gurung-gusuh gitu kan. Tergesa-gesa. Bisa aja mereka lupa meninggalkan barang bukti ya, karena tergesa-gesa. Tapi ini yang di kasus Subang enggak, dia tuh santai. 6 jam bayangkan ya. Mungkin lebih dari 6 jam, malah 9 jam ya. Santai mereka. Ya, ada acara membalikan dulu mobil, coba bayangkan. Itu kan santai begitu kan? Masa stick golok sama itu mau didiamkan di TKP, kan nggak mungkin lah. Yang lain-lain aja semua yang akan menjadikan suatu jejak-jejak ya dihilangkan, apalagi golok yang segede gaban sama stick golok yang begitu panjang, masa didiamkan di TKP, pasti dibuang lah dan dilenyapkan gitu kan, seperti itu. Jadi tidak wajib harus di persidangan ada barang bukti berupa golok dan stick golok gitu, seperti itu ya. Ya kapan itu dihilangkannya? Ya tidak tahu. Tanya aja sama pelakunya. Kapan menghilangkannya? Seperti itu. Tanya aja sama pelaku, silakan. Ya kan? Siapa yang duluan pulang di reka adegan dan siapa yang terakhir pulang di reka adegan? Yang pulang duluan kan Ramdhanu di reka adegan, ya kan? Kemudian Abi Arigi, ya. Antara itu aja, antara Abi Arigi dan Danu. Sedangkan di reka adegan Pak Yosep kan tidak disebutkan di sana kapan pulangnya. Karena Ramdhanu keburu pulang. Karena yang pamit duluannya kan Ramdhanu, "Mang hoyong uwi," katanya. Kata Ramdhanu kan di reka adegan, "Mang hoyong uwi atuh." Kela cenah cek sekali deui. Coba cek sekali lagi katanya gitu kan. Berarti memang Ramdhanu pulang duluan. Seperti itu. Berarti tinggal pelaku lainnya itu Pak Yosep yang sinetron. Kemana stick goloknya? Kemana goloknya? Nah gitu. Yang jelas bahwa tidak wajib ada di persidangan stick golok dan golok tersebut. Tidak wajib ada, tidak harus ada ya. Karena bisa dilenyapkan, bisa dihilangkan gitu loh. Wah harus ketemu Bang Fred, itu kan ada. Ini. Coba lihat aja sekarang ya. Proses identifikasi di awal. K9 itu baru datang kapan coba? Hari ke-13 K9 itu. Kecuali kalau misalkan di hari pertama K9 dilibatkan di tanggal 18, mungkin bisa jadi. Ya. Walaupun tidak juga harus bisa ketemu. Kalau misalkan dibuangnya masih seputar TKP, dikubur di dalam tanah, sama K9 bisa terendus, mungkin saja. Ya kan? Tapi ini sudah hari ke-19, sudah kena hujan, sudah kena air, jejak itu kan bisa hilang, tidak bisa terendus. Ya. Kecuali kalau di hari pertama saya katakan tadi. Ya demikian ya. Materi subuh ini bahwa menjelaskan supaya lebih jelas lah bahwa tidak wajib hadir atau tidak wajib ada itu namanya golok sama stick golok di persidangan, karena pasti sudah dilenyapkan oleh pelaku ya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.